Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan judul materi yaitu Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Laptop. Kami yang beranggotakan 6 orang. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai moderator dan pemateri ke-5. Serta teman saya Mahathir Katon Wijaya, Nopri Amanda, Krisnanda, M. Jaki Kurnia, dan Rapid Gustian Patuloh. Lalu di sini selanjutnya tanpa membuang waktu kita langsung saja masuk ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, nama dan tujuan sistem. Sistem pakar diagnosa kerusakan laptop adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan membantu pengguna mengidentifikasi kemungkinan kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dipilih. Sistem ini memberikan hasil diagnosis dan solusi awal sehingga pengguna dapat mengetahui tindakan yang tepat sebelum membawa laptop ke teknis. Yang kedua, permasalahan yang diselesaikan. Banyak pengguna kesulitan mengetahui penyebab kerusakan laptop karena kekurangan memahami komponen perangkat keras maupun lunak. Melalui sistem pakar ini, proses identifikasi kerusakan menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat membantu pengguna mengambil langkah penanganan awal. Metode inferensi. Sistem menggunakan metode forward planning yaitu metode penalaran yang dimulai dari gejala yang dipilih pengguna sebagai fakta, kemudian dicocokkan dengan aturan rule yang telah dibuat hingga menghasilkan diagnosis kerusakan beserta solusi yang sesuai. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Jaki Kurniawan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu metode inferensi. Sistem menggunakan metode forward chaining, yaitu metode penalaran yang dimulai dari gejala yang dipilih pengguna sebagai fakta, kemudian dicocokkan dengan aturan atau rule yang telah dibuat, hingga menghasilkan diagnosis kerusakan beserta solusi yang sesuai. Kemudian teknologi yang digunakan. Sistem ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga dapat dijalankan langsung melalui browser tanpa memerlukan database. Pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siapa? Gimana, Cok? Langsung ini? Iya. Baik, saya akan melanjutkan cara kerja sistem. Pengguna memilih gejala yang dialami pada laptop. Kemudian sistem memproses gejala tersebut menggunakan metode forward chaining untuk mencocokkannya dengan aturan yang tersedia. Setelah proses selesai, sistem menampilkan hasil diagnosis beserta penjelasan dan solusi yang disarankan. Selanjutnya, penjelasan source code. Struktur program terdiri dari indeks HTML sebagai tampilan utama, style CSS untuk mengatur desain antarmuka, data.js sebagai tempat penyimpanan data, gejala, dan aturan, serta app.js yang berfungsi menjalankan proses diagnosis menggunakan metode forward chaining. Baik, itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan untuk menjelaskan program. Di sini ada bagian style CSS, yaitu fungsinya untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik dan mengatur warna, ukuran, tombol, dan tata letak halaman, membuat tampilan lebih rapi dan mudah digunakan. Penjelasannya yaitu file CSS sendiri digunakan untuk mengatur desain antarmuka sehingga aplikasi atau web terlihat lebih rapi dan nyaman digunakan. Di sini ada di bagian untuk menggantinya di bagian style CSS-nya di sini sendiri ada di bagian sini. Ada di root, body, wrap, hero, dan juga panel. Di sini tinggal mengganti di sini untuk mengganti airborne juga ada di bagian sini juga.
untuk mengganti warna sesuai yang kita inginkan agar web terlihat lebih baik dan lebih rapi. Selanjutnya ada file JS. Di sini JS ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data gejala seperti halnya pengganti database. Kalau kita tidak menggunakan database, contohnya ini kita bisa menggunakan JS. Selanjutnya untuk menyimpan solusi dan menyimpan tadi, dan jadi fungsi dari data JS ini adalah untuk merupakan basis pengetahuan sistem pakar karena berisi gejala, aturan, hasil diagnosis, dan solusi yang akan digunakan oleh sistem tersebut. Selanjutnya ada di bagian app.js, yaitu berfungsi untuk membaca gejala yang dipilih pengguna dan menjalankan metode seperti metode forward scanning, mencocokkan gejala dengan rules, menentukan hasil diagnosis, menampilkan hasil diagnosis beserta solusi ke halaman web. Penjelasannya yaitu merupakan program inti dari program karena menjalankan proses diagnosis. Program membaca dan dipilih mencocokkan dengan aturan menggunakan metode forward scanning, kemudian menampilkan hasil diagnosis dan solusinya. Selanjutnya, di bagian indeks akan dijelaskan oleh kawan saya. Udah kamu cari belum? Terus dulu ya. Nggak usah. Mana indeksnya? Kasih tahu aja mana yang gitu. Baik, saya Mahathir Ketunjaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait indeks HTML. Jadi fungsinya ada 4. Yang pertama ada sebagai halaman utama untuk aplikasi. Yang kedua ada menampilkan tampilan website. Yang ketiga ada menampilkan daftar gejala yang akan dipilih oleh pengguna. Dan yang keempat ada menyediakan tombol untuk memulai proses diagnosis. Jadi file indeks ini singkatnya berfungsi sebagai antarmuka untuk yang menampilkan komponen website seperti daftar gejala, tombol diagnosa, dan tempat menampilkan hasil diagnosa. Di sini saya tunjukkan website yang sudah kami buat, kami rancang untuk menyelesaikan tugas UAS ini. Di sini kami mengambil tema tentang diagnosa kerusakan laptop dengan forward chaining. Jadi kemarin ada banyak pilihan dan yang kami ambil adalah dengan cara forward chaining. Nah, jadi ini tampilan websitenya. Tadi kami mengambil tentang kerusakan laptop. Di sini sesuai dengan apa yang kami ambil temanya. Jadi di sini ada gejala. Jadi bukan gejala apa, jadi gejala laptop tersebut. Jadi apa? Misalkan kita memilih baterai cepat habis ataupun sering blue screen. Di sini sudah kami isi semua. Apa sih yang biasanya laptop itu sering terkendala? Ada ngeblank ataupun layar hitam. Jadi banyak, ini tinggal kita pilih aja sesuai dengan apa yang mau kita pilih. Kita pilih 3 aja. Jadi laptop tidak mau menyala. Dan yang kedua ada charger atau casan itu normal tetapi tidak mengisi. Dan yang ketiga ada baterai itu kenapa cepat habis. Kita diagnosa sekarang. Nah, berarti di sini ada Nah, di sini sudah terdeteksi laptop ini. Ada jawabannya di sini. Jadi kemungkinan kerusakan motherboard atau jalur power. Jika laptop ini tidak menyala ataupun adaptor normal dan lampu indikator mati, maka jalur power atau motherboard sangat mungkin bermasalah. Sistem menemukan 2 dari 3 kondisi pada aturan teratas. Nah, berarti sistem aplikasi atau web ini menemukan 2 kendala. Jadi satunya tidak terdeteksi ataupun berarti tidak ada kerusakan gitu di bagian satunya gitu. Baik, itu tadi penjelasan singkat website dari saya. Lanjut ke bagian
bagian selanjutnya dia akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kawan saya. Di sini ada layar hitam, yaitu laptop menyala tetapi gambar tidak muncul di monitor. Kita coba web ini. Nah, di sini keluarnya saran tindakan, yaitu ada cek adaptor dan konektor DC. Selanjutnya ada lakukan reset power, ada bawa ke teknisi jika tetap mati. Selanjutnya kita coba yang lain. Di sini ada restart mandiri. Kita terlebih dahulu kita reset dulu. Kita pilih, di sini ada. Kita coba pilih dua, yaitu restart sendiri dan hard disk berbunyi klik. Kita diagnosa sekarang. Nah, di sini muncul dua-duanya. Nah, di sini ada kemungkinan RAM bermasalah, yaitu ada blue screen, restart sendiri, dan layar hitam sering mengarah ke RAM yang longgar, rusak, atau tidak stabil. Sistem menemukan satu dari 3 kondisi pada aturan teratas. Di sini ada aturan yang terpenuhi. R3, kemungkinan RAM bermasalah. 1 atau 3 kondisi cocok. Di sini ada R4, kemungkinan hard disk atau SSD bermasalah. 1/3 kondisi cocok. R5, kemungkinan sistem pendingin bermasalah. 1/3 kondisi cocok. Di sini ada saran tindakan. Lepas pasang RAM. Bersihkan slot RAM. Uji RAM dengan diagnostik tool. Baik, di sini programnya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian, baiklah begitu saja hasil dari penjelasan kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Laptop. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.